Korban dugaan penculikan pria berpistol Santi 43 tahun telah kembali ke rumahnya di Jalan Sukanegara, Kelurahan Antapani Kidul, Kota Bandung pada Minggu 8 Desember 2024 malam. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Korban sebelumnya dibawa oleh 2 pria di depan rumahnya. Tukang ojek menemukan korban menangis di tepi jalan Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, lalu mengantarkannya ke rumahnya. Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tomjiri mengatakan, pihaknya bersama Satreskrim Polrestabes Bandung masih menyelidiki kasus dugaan penculikan yang viral di medsos tersebut. Sampai saat ini, identitas pelaku belum diketahui. Kejadian ini terekam kamera CCTV di lokasi kejadian dan videonya saat ini telah viral di media sosial. Dan video terlihat korban keluar dari mobil berwarna merah di depan rumahnya. Tiba-tiba mobil pelaku berwarna silver tanpa plat nomor melaju mundur mendekati mobil korban. Tak lama kemudian seorang pria mengenakan sweater abu-abu mendekati korban sambil menodongkan pistol. Pelaku menarik tangan korban dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Yayan saudara Santi mengatakan saat kejadian Santi baru saja pulang dari arisan sekitar pukul 12.30 WIB. Di dalam rumah ada anak-anak dan suaminya. Santi sempat berteriak, namun tak sempat diselamatkan karena pelaku beraksi dengan cepat. Berita populer kedua, KPU umumkan Pramono Rano raih suara terbanyak Pilkada Jakarta. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi Pilkada DKI Jakarta 2024 pada Minggu 8 Desember 2024. Pasangan nomor urut 3, Pramono Rano mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka setelah KPU DKI Jakarta merampungkan rekapitulasi Jakarta tingkat provinsi pada Sabtu 7 Desember 2024. Posisi kedua ditempati pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 1.718.160 suara, sementara pasangan ketiga Dharma Pongrekun dan Kunwardana sebanyak 459.230 suara. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul di 6 kabupaten dan kota yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menegaskan mereka hanya menetapkan hasil perolehan suara bukan menetapkan pemenang. Pasalnya, penetapan pemenang masih harus menunggu proses di Mahkamah Konstitusi jika adanya gugatan. Dalam rapat pleno terbuka, saksi pasangan calon nomor urut 1 memutuskan untuk walk out dari forum. Sementara itu, saksi nomor urut 2 tidak bersedia menandatangani berita acara penetapan. Berita populer ketiga, terungkap, ini isi percakapan Prabowo dan Jokowi saat makan malam di Kertanegara. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Desember 2024 malam. Apa yang dibicarakan keduanya? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko mengatakan, Prabowo dan Jokowi membahas cerita nostalgia di istana. Prabowo bercerita kepada Jokowi ada beberapa tempat dan barang di istana yang diubah. Prabowo juga mengungkapkan kepada Jokowi tentang tempat favoritnya di istana, seperti pojok dan ruangan. Jokowi sebelumnya menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Desember malam. Terlihat keduanya keluar dari kediaman Kertanegara sekitar pukul 21.04 waktu Indonesia bagian Barat. Prabowo mengaku mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya karena mendengar Presiden ke-7 RI sedang berada di Jakarta. Menurut Prabowo, undangan makan malam tersebut untuk membahas kebaikan Jokowi yang telah mengundangnya makan malam di Solo beberapa waktu lalu. Apa menu makan malam keduanya? Prabowo mengungkapkan, salah satu menu makan malam tersebut adalah ayam goreng. Berita populer keempat, Gus Miftah mundur dari utusan khusus Presiden. Pendakwa kondang Miftah Maulana alias Gus Miftah mengatakan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran dirinya imbas video ceramahnya yang menghina seorang pedagang es teh viral di media sosial. Dalam pernyataannya di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta pada Jumat 6 Desember 2024, Gus Miftah mengatakan keputusannya itu diambil dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran. Dia telah merenungkan diri dengan sangat mendalam sebelum memutuskan untuk mundur.
Miftah memastikan keputusannya itu untuk mundur bukan karena tekanan atau permintaan dari siapapun, namun tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat. Keputusan itu juga karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab yang mendalam terhadap Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Populer kelima, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim komentari video Gus Miftah hina penjual es teh. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut mengomentari penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es teh Sun Haji yang menjadi viral. Bahkan komentar itu disampaikan Anwar saat berpidato di acara resmi pada Kamis 5 Desember 2024. Video pernyataan Anwar tersebut juga viral di Indonesia. Netizen menyoroti bahwa kepala pemerintahan Malaysia turut memberikan perhatian tersebut kepada Gus Miftah. Anwar mengatakan dia mendapatkan kiriman video penghinaan itu dari teman-temannya yang berada di Indonesia lalu mencermatinya. Anwar mengatakan ada seorang juru dakwah di Indonesia yang menghina orang kecil. Anwar menceritakan di hadapan para tamu bahwa penghinaan yang dilakukan Gus Miftah terhadap pedagang tersebut sangatlah keras. Anwar merasa aneh saat melihat video tersebut. Hal yang menjadi sorotan Anwar adalah Gus Miftah seorang pendakwah, sosok yang memiliki pemahaman lebih tentang Islam yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Anwar lalu mengajak para tamu untuk memetik pelajaran dari kejadian tersebut. Perilaku berlebihan atau sombong itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang tak paham agama. Orang yang paham agama pun yang biasa berbicara tentang Islam, akidah, sholat, dan sunnah juga bisa terjerumus melakukan hal yang negatif. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.